Welcome to the Open Minded Guys podcast. Oke, welcome back to the OMG Open Minded Guys. Ya, masih bersama saya Koyao. Bodan di sini. Mr. Bob. Saya John Ma, founder dari biji kopi yang keluar dari kotoran harimau. Apa? Lagi satu. Kira-kira ada nggak yang mau kerja sama saya gitu? Soalnya pegawai saya tiba-tiba hilang gitu. You serious? Dari kotoran masalah dari harimau Pak ya binatang. Kan baru coy. Ada potongan bajunya atau pakaiannya nggak Pak di sekitar sana? Nah, tiba-tiba ambil cuti tambah ngomong aja hilang aja gitu. Harimau mana makan biji kopi? Itu dia. Aduh, satu. Vegetarian. Makanya ini yang baru coy. Gak, saya foundernya. Belum ketemu biji kopinya. Berarti belum menghasilkan apa-apa. Tapi karyawan udah hilang ya Pak. Iya. Belum menghasilkan apa-apa tapi karyawan udah hilang. Oke. Ya, dan juga Mr. Lee. Ya. Kita banget undang dia tau. Mantap, luar biasa. Terima kasih waktunya ya Mr. Lee untuk kehadirannya di tempat ini. Dan hari ini ya kita mau bahas satu pembahasan topik ya yang sangat menarik, yaitu tentang waktu yang tepat untuk menikah. Oh. Di tengah Waktu pandemi. yang tepat itu ya yang pastinya selama kita masih hidup ya. Ya udah selesai ya kita tutup. Ayo kita Luar biasa sekali ya. Itu udah dijawab. Udah dijawab. Iya. Aduh. Ya. Oke ya. Jadi kita mau bisa waktu yang tepat untuk menikah. Ya kan tengah pandemi mungkin ada yang bertanya, "Aduh, ini udah lama pacaran gitu ya kan kayak Mr. Bob gitu ya, udah lama pacaran, kapan nikahnya?" gitu. Ya. Ini waktu yang tepat kalau menurut saya dekat dan masih kondisi-kondisi begini ini waktu yang tepat. Nah, kenapa? Kenapa? Iya. Biaya lebih murah. Oh, biaya. Masalah Undangan kan biaya. terbatas. Ya kan? Undangan terbatas. Venue-nya maksudnya juga cuma bisa limited space ya, Iya, maksudnya bisa betul. terima sedikit orang gitu loh. Ya, jadi Tapi kayak- masalahnya kan bukan masalah biaya doang. Masalahnya? Mentalnya udah siap belum? Nah, Ya. Betul Pak. itu dia. Ya kan masalahnya mental udah siap atau belum gitu loh. Ya kan. Nah, kalau bicara soal mental, semua di sini sehat mental? Harus ya Pak. Sehat lah ya kita. Puji sehat. Tuhan ya. Sehat semua kayaknya ya. Kalau sehat tidak mungkin bergabung di sini. Ya. Itu kita butuh hiburan. Iya, enggak lah, kita datang untuk menghibur juga dong ya, open minded semua. Nah, bagaimana waktu yang tepat untuk menikah ini dikaitkan dengan yang namanya mental yang siap untuk menikah gitu loh. Jadi kapan waktu yang tepat untuk menikah, yaitu ketika mentalnya sudah siap, karakternya udah siap ya. Jadi karakter seperti apa yang harus dipunya gitu loh. Kalau misalkan kayak Mr. Lee, let's say dia sudah menjalani proses sebelum menikah itu kemarin itu bilang 7 sampai 8 tahun. Iya. Ya kan? Nah, karakter seperti apa yang menurut Mr. Lee itu benar-benar dikikis habis sampai Anda siap? Aku siap. Dibilang dikikis habis Pak belum kali ya. Belum. Kan ya, Tapi tanya. kayak yang cerita di internet kan banyak tuh yang bapak ngedidik anaknya kan. Ketika anaknya nggak salah disuruh minta maaf itu kan. Oh iya. Minta maaf kan. Ya nanti itu kesiapan lu nikah. Ketika lu nggak salah pun ya lu siap gak minta maaf. Bukan masalah lu salah atau benar, tapi masalah ego lu, ya kan? Masalah elunya mau nggak ngalah. Karena kan pernikahan itu kan saling. Ya pokoknya ya pengertian itu kan penting banget. Makanya bener mental untuk apa ya, mengalah untuk menang itu harus selalu ada. Menang dalam artian bukan menang untuk diri sendiri, enggak, tapi untuk kebersamaan itu bisa tetap utuh kan. Betul Pak. Betul ya. Jadi kalau sekarang tanya, apakah Anda sudah bisa gitu ngaku salah tanpa Anda salah gitu? Emang dia sering salah coy. Kebanyakan salah. Jadi dia Ini gampang dia, minta maafnya karena sering salah. Karena memang betul-betul salah gitu ya. Betul, ini betul, suka betul kalau ngomong. Iya. Tapi kok bener ya? Jadi memang minta maaf karena salah ya. Iya. Minta maaf kalau karena salah itu kan sebenarnya lebih mudah, betul nggak? betul, Kalau Pak. compare dengan kita nggak salah, tapi disuruh minta maaf gitu loh. Iya. Itulah kedewasaan mental kalau menurut saya ya. Betul. Ya, Tapi maksudnya- itu yang dibutuhkan ya berarti ya. Betul, tapi itu yang dibutuhkan. Dan gak tergantung usia kan.
Iya. Maksudnya bisa aja usianya walaupun sudah tua tapi kekanak-kanakan kan bisa aja gitu. Tetap masih mau menang sendiri, Ya, masih tetap mau egois, betul. Egois ya, tadi bilangnya Iya. egois ya, lebih ke arah situ ya. Ya, kalau misalkan tanya sekarang dengan Mr. Bob, kira-kira apakah Anda sudah, kan Anda belum menikah nih posisinya. Ya kira-kira apakah Baru Anda nih. sudah ada mental seperti itu gitu loh. Belum ada dia masih sering main Play-Doh gitu. Segitunya juga. Kayak anak TK dong. Oke, bundu Pak, sorry. Iya. Mental seperti Yang tadi dibilang gitu loh. Bisa minta maaf walaupun tanpa ada salah. Walaupun Anda di pihak yang benar, tapi Anda tetap minta maaf gitu. Kira-kira sanggup nggak? mungkin karena saya belum menikah kali ya Pak ya. Jadi kayaknya sih kita kalau misalnya baik saya atau yang pihak wanita, kalau kita saling ada salahnya, kita sebenarnya saling ngomong sih. Jadi kamu tuh begini gitu. Jadi kalau saya mulai belajar kalau diomongin kayak gitu jangan nyaut dulu tapi mikir dulu. Gitu nggak ya? Benar juga ya. Kalau saya pikir iya ya benar juga. Kalau Saya kayak ternyata gitu. Anda pikir enggak, Tapi sering kali sih betul, Pak. Nggak pernah kayak berarti gitu. Anda juga sering salah gitu ya sama kayak Mr. Lee ya. Sama-sama lah. Kita nggak ada manusia yang sempurna, nggak pernah salah. Betul. Ya, tapi sebenarnya ketika ada orang yang mengkoreksi kita, itu kan tandanya sebenarnya dia lebih memperhatikan kita Ya, gitu betul, loh. Ya kan, dan mostly apa yang mereka katakan sebenarnya ada benernya pasti. Gitu loh, karena mereka Malah melihat itu yang bikin bumbu pacarannya jadi lebih berbobot sih menurut saya, karena iya. kita kan saling sharpening each other ya. Nice. Maksudnya Iya. Proses ya. membentuk gitu. Iya, Kalau iya. memang ada yang salah ya diomongin daripada cuma diam-diam senyum-senyum terus bete Lusuk sendiri di kan males. belakang. aduh, terus tiba-tiba meledak gitu ya. Wah, gitu. Ya. Jangan gitu ya. Betul, Pak. Jadi The Open Minders tolong ya kalau misalkan mungkin proses pacaran nih sekarang lagi pacaran The Open Minders ya kan, ya belajarlah untuk membicarakan baik-baik. Jadi saya nggak bilang kita nggak boleh langsung belak-belakan kayak kamu itu salahnya ini itu ya nggak gitu juga ya. Mungkin lebih ke arah bicarakan baik-baik ya, komunikasikan baik-baik terhadap pasangannya kalau memang pasangannya punya salah supaya bisa berubah. Dan kalau kita sendiri yang dikoreksi, kita pun juga mesti bisa terima, betul nggak? Kurang lebih seperti itu, betul nggak? Iya. Jangan nyaut dulu, intinya sih begitu Pak. Kalau udah iya. nyaut dulu sih selesai lah. Siap. Oke. Next kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu kapan waktu yang tepat untuk menikah, yaitu kita bicara tentang materi. Ya kan, berapa dan lebih tepatnya bukan berapa yang dibutuhkan, karena berapa waktu itu kita pernah ngomong dengan Mr. Lee kurang lebih di bawah 100 juta. Ya kan? Ya. Untuk bisa menikah. Tapi dengan di musim pandemi seperti ini, ya di masa-masa pandemi seperti ini, mungkin sebenarnya bisa di bawah itu lagi. Iya. Ya mungkin bisa ditekan lagi di bawah itu karena mungkin jumlah orang yang diundang lebih sedikit, ya kan, mungkin tempatnya juga nggak terlalu besar, ya kan, jadi cateringnya juga nggak terlalu banyak, ya kan, tapi bagaimana menabungnya gitu loh, ya kan. Nah, kira-kira mungkin Mr. Lee punya nggak, kan Anda dulu menabung nih panjang untuk menikah, ada nggak kira-kira persentase lah ya, kasih persentase untuk The Open Minders, berapa dari penghasilan Anda yang Anda tabung untuk persiapan pernikahan, baik dari pihak Anda ataupun dari pihak istri gitu loh. Kalau dari gue bilang pikirin yang jangka panjang, ya kan, bukan cuma satu malam doang, tapi setelah itu kita perlu punya tempat tinggal, kita perlu punya ya transportasi untuk kita bisa kerja gitu loh. Dan itu yang harusnya dipikirin untuk long term ya, untuk jangka panjangnya. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau misalkan kalau tanya persentase balik pertanyaan dulu nih ya, Iya. persentase ya. Kalau persentase sebenarnya tergantung ketika lu udah targetin. Pertama targetin angka, kedua targetin waktu. jadi Targetin waktu. angka tersebut akan dibagi dengan waktu. Betul. Kalau pada saat itu ya to be honest gue bukan tipe yang bisa ngatur duit waktu itu. Jadi ya Sampai sekarang ada juga. berapa ya puji Tuhan ya. Iya. Sampai sekarang juga belum. Suka betul nih kalau ngomong emang. Nggak apa-apa ya. Pembolosan juga puji Tuhan ya. Nggak gitu ya. Jadi kan seberapa ada ya udah gitu loh. Karena ya pada saat itu emang itu kesalahan yang nggak perlu ditiru sih Ya, sebenarnya. jangan ditiru ya. Jangan Open Minders ditiru, ya. jangan ditiru. Tapi at least setidak-tidaknya terkumpul kan? Ada lah, Terkumpul. sedikit lah. Ada. Ya kurang lebih seperti itulah ya.
Jadi Iya. itu mungkin cara sederhananya. Cuma masalahnya banyak orang yang sekarang kalau pacaran mereka nggak punya target Iya. gitu loh. Ya kan, Benar. karena banyak orang yang mungkin kayak ya cuma pacaran dulu. Ya, the open minders jangan jadi orang seperti itu gitu loh. Ya kan, kalau mau pacaran biasanya harus punya target. Kira-kira berapa lama nih mau menikah. Contohnya, Mr. Bob, Anda punya target berapa lama? Jujur aja nggak ada, Pak. Baru diomongin ternyata nih orang ya. Makanya nggak saya ada, Pak. tanya. Saya nggak kepikiran 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi ada bayangan dong kan mau umur Pasti berapa Pak. lah. Tapi kalau misalnya disuruh ngeset gitu dari awal kan, Mhm. gue maunya segini. Ya kalau sebelum dulu pas masih muda sih gue punya target. Dalam arti gue umur 26 gue harus nikah gitu. Tapi semakin kesini dengan kesibukan dan realita kehidupan. Udah lah, yang penting dijalani, laku gitu ya. Setiap orang kan punya timelinenya beda-beda ya menurut gue ya kalau menurut gue. Jadi It's okay. tapi dalam arti sih pasti pada akhirnya lu mesti ngambil keputusan dan lu harus tentuin gitu. Ya contoh ya in the next within 12 months atau bagaimana ya seperti itu kalau di situasinya gue ya seperti itu ya. Ya, tapi karena satu sisi juga Mr. Bob kan memulai hubungan sebelum pandemi. Gitu loh. Ya kan, dan Tiba-tiba terjadi pandemi kan. Mungkin target bergeser sedikit yaitu atau mungkin membuyarkan target yaitu sebenarnya kinda make sense gitu loh, masih bisa diterima lah ya sebenarnya gitu loh. Ya kan, karena rencananya udah begini tiba-tiba pandemi kan situasi dan kondisi sangat berubah gitu loh. Jadi kalau sampai terjadi perubahan sebenarnya kita oke lah, nggak ada masalah. Cuman ya kan juga seperti yang tadi dibilang oleh Mr. Lee, nggak mungkin lu gantung anak orang lama-lama gitu loh. Betul. Ya kan, nah kembali lagi ya sebenarnya kalau tanya waktu yang tepat ya tunggu kita udah siap mental, karakter. Saya percaya Mr. Bob pasti udah siap dong. Ya, kalau soal materi Lagi dikumpulin. lagi dikumpulin ya. Lagi dikumpulin. Dan udah mau capai target. Udah dikit lagi lah Sawahnya ya. belum menguning. Hah? Sawahnya belum Sawah. menguning. Sawahnya belum menguning. Tunggu panen. Kerja sama saya aja loh. Ikut dia aja tuh ya, piara singa. Harimau saya. Pakannya nggak tahan Pak. Kalau ketemu bijinya satu aja, gua hargai 20 juta deh. Sampai nggak mampu nanti tiba-tiba kita ketemu dia, kok tangannya hilang satu. Tinggal bajunya doang, jangan-jangan. Betul Pak. Itu dia masalahnya. Oke. Ya, dan berikutnya kalau kita tanya waktu yang tepat untuk menikah, kita mau bicara tentang siapa gitu loh, menikah dengan siapa. Ya kan, karena kan pernikahan itu bukan soal cepat atau lambatnya menikah, ya kan. Tapi dengan siapa lo menikah, karena lo akan menikah sekali seumur hidup, itu yang kita percaya, itu yang kita Dengan pegang. orang yang mencintai kita dong. Ya, tapi kan makan cinta doang nggak cukup gitu kan. Kenyang lo. Kenyang makan cinta. Enggak juga kan. Kalau lu punya duit dia nggak cinta lu, ngapain lu nikahin dia? Iya betul, itu betul, ya kan. Tapi maksudnya kalau karakternya buruk, ya kan, biarpun dia bilang cinta, lu percaya gitu. Belum tentu, betul nggak? Ya kan. Siapa itu maksudnya gimana? Siapanya? Nah itu dia yang kita mau tahu. Maksudnya siapa ini kurang lebih orang yang tepat itu seperti apa gitu loh. Apakah ada kriteria khusus secara karakteristik gitu loh? Ya, mungkin itu yang kita mau gali gitu loh. Ya kan, menurut Bodan kira-kira karakteristik seorang, kalau kita laki-laki, kita ngomong secara laki-laki ya, apa namanya, housewife material gitu loh. Ya. Apa itu? Kan? Ciri-ciri seorang istri gitulah kurang lebih lah, yang bagus itu, yang baik. Kira-kira seperti apa? Ya contohnya kayak istri dia udah. Iya, itu. Iya, Saya baru kita mau kan nggak tahu karakternya kayak apa. Tapi ragu Pak jawabnya. Seperti saya belum tentu cocok dengan Anda ya. Itu dia. Tapi ada dong yang general gitu, yang general. Gini loh, secara umum mungkin yang pasti seiman ya. Maksudnya seimbang. Kan kita percaya semua kan prinsipnya harus seimbang gitu kan. Maksudnya harus seiman. Ya kan, kemudian soal kalau misalnya usia, kalau bisa kan ada perbedaan usia yang gak cuma secara tua doang ya, gapnya itu jangan terlalu jauh juga gitu kan. Ya Tapi kan, Anda percaya nggak kalau di sini tanya, percaya nggak yang ibarat kata, oh saya harus punya pasangan yang misalkan kita laki-laki, wanita harus lebih muda daripada
Enggak pria? juga, tergantung. Enggak juga ya? Tapi ya yang pasti bisa mengimbangi mentalnya itu tadi kan. Oh iya, karena kedewasaan mental pria Iya. dengan Beda kedewasaan, dengan kedewasaan, mental iya. wanita Beda. katanya berbeda. Iya. Kalau kita laki-laki itu kan dewasanya usia 21 ya. Katanya. 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 Kalau perempuan kan 17 itu mereka udah dewasa gitu, Ya, sudah akil balik. katanya. Kalau kita 21, jadi ada perbedaannya gitu. Iya. Oke. Balik lagi ya, maksudnya harus seimbang. Maksudnya kita dan yang paling penting sih kalau karakter itu sebenarnya karakter itu bisa saling diproses ya. Maksudnya bisa dibentuk ya. Maksudnya karakter itu kan bisa saling bentuk, saling proses. Saya sih lebih pegang prinsip bisa nggak kita menjadi orang yang terbaik gitu loh. Jadi bukan cari yang terbaik, tapi be the best gitu loh, be the one, bukan find the one tapi be the one gitu loh. Maksudnya bukan cari yang terbaik tapi kita jadi yang terbaik. Sebenarnya yang diproses itu karakter kita dulu gitu loh. Kalau saya Jadi kalau ditanya proses siapa orang. jadi ya kayak Mr. Asia ini kan memproses orang gitu kan. Betul. Memproses kami semua. Proses kita semua gitu kan. Terakhir gue denger bininya muntah darah ya. Ini nih Pak, suka betul kalau ngomong kamu dulu. Suka betul. Ini kayak acara merusak rumah tangga orang lain gitu ya. Kita bikin stand up roasting aja Pak. Sekalian ya. Kira gue adu tenaga dalam sama dia. Jadi mungkin tadi yang dibilang oleh Bodan ya, mesti saling mengalah, proses juga itu secara karakter ya kan. Dan ini mungkin dikaitkan dengan pertanyaan yang waktu itu kita pernah dapat di first meet and greet kita ya kan, apakah laki-laki harus selalu mengalah gitu kan. Sebenarnya mungkin lebih ke arah enggak juga ya sebenarnya. Saling proses dua-duanya lah. Jadi mungkin itulah maksudnya kita nggak harus banyak orang kan cari siapa nih yang tepat, siapa nih yang cocok. Sebenarnya kita udah jadi cocok belum gitu. Itu yang jadi pertanyaan sih. Nah itu dia. Mantap. Ya sebenarnya itu yang lebih penting daripada Mencari waktu siapanya. yang tepat juga ya kan. Yaitu kita menjadi orang yang tepat untuk dinikahin ya. Karena nanti ya kalau kita udah jadi orang yang tepat, saya percaya lah nanti pasti jodohnya Tuhan temukan lah gitu loh. Betul. Dan itu kan nanti akan Satu lagi yang nggak kalah penting, harus lawan jenis. Wow. Yang tadi dibilang sangat penting saudara-saudara ya, bukan soal karakternya, bukan soal waktunya ya kan. Yang penting ya. Mesti Ya, itu yang penting tadi itu ya. mesti perpanjang kontraknya Mr. Asia nih. Yang penting untuk masih hidup gitu loh. Ya itu juga ya kan. Jadi kalau tanya tadi bilang waktu yang tepat untuk menikah, ya yang penting juga masih hidup. Ya kan, ya iyalah kalau udah jalan nggak ada lagi kesempatan untuk menikah. Setuju Pak. Ya, yang penting juga kalau kita misalkan percaya bahwa kita sudah menjadi orang yang tepat, nggak usah terburu-buru untuk kayak tebar-tebar pesona, cari-cari dan lain-lain sebagainya. Sabar aja ya open minders, karena ya yang terbaik sedang Tuhan sediakan dan akan datang. Amin ya, percaya ya semua. Ya kan, karena kita percaya di sini ya, yang kita yang sudah menikah kita dapat yang terbaik. Tapi terbaik menurut saya belum tentu terbaik menurut orang lain. betul. Iya. Oh, tapi ini pertanyaan yang mewakili banyak orang. Ketika dibilang Tuhan menyediakan, kita nyari apa disodorin? Tetap harus dicari dong, tetap aja. Makanya prinsipnya itu 3B kan. Ya kan, yang pasti pertama berdoa. Yang kedua berusaha. Ada usahanya. Ada usaha dong, betul kan? Yang ketiga adalah bercermin. Cermin Pak, ya. Kaca Anda. Udah siap belum? Jangan minta yang aneh-aneh, mintanya Pantes nggak muka kayak gini, dapet yang kayak gitu. Jangan ya, jangan minta artis-artis Korea Anda, kan Anda udah punya. Wah, mencurigakan nih. Kita harusnya ngomong sama yang belum punya, tapi karena berhubung di sini udah ada yang punya semua. Nggak ada lagi yang bisa kita omongin. ya itu ya. Jadi tetap mesti usaha ya, walaupun bagaimanapun. Tapi bukan usaha ini dalam arti kata, aku harus tebar pesona ke sana kemari gitu loh. Enggak juga gitu. Maksudnya kita tetap membangun pergaulan teman, ya ada komunikasi, just be yourself, betul ya kan. Ada komunikasi dengan teman-teman, jangan berpikir kalau aku tunggu dari Tuhan lalu aku mengurung diri, kunci diri di kamar nggak ngapa-ngapain.
ya lu mau pacaran sama siapa kan gitu. Keluar-keluar jadi kampungan. Iya kan gitu. Masa lu mau nikah sama bantal gitu ya kan nggak mungkin dong ya. Dan, Ada yang ya menikah sama ada tapi kan bantal. jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu dong ya. Mr. Asia ya. Yang tadi disebutkan hampir Andrew yang melakukan. Agak Untung saya suruh dia keluar gitu. kayak gini nih. Lah 1 hari aja dia udah nggak nikah. Yuk, kelar yuk. Oke, Open Minders ya. Jadi kita menutup apa yang tadi kita bicarakan tentang waktu yang tepat untuk menikah. Ya kan, untuk mungkin kita review ulang sedikit ya kan. Kita membutuhkan karakter yang tepat. Ya kita harus punya karakter dan mental yang tepat untuk menikah. Yaitu salah satunya ego kita itu loh. Itu mesti diproses, mungkin mesti belajar untuk saling mengalah satu dengan yang lain. Ya kan, belajarlah, apalagi kalau misalkan Anda sudah berpacaran, belajar untuk mengalah terhadap pasangan Anda gitu loh. Kalau Anda mungkin masih dalam proses mencari pasangan, mencari pacar, ya kan dalam pertemanan juga ada kadang-kadang ada konflik ya. Dalam pertemanan, dalam pekerjaan kadang-kadang ada konflik, kita belajar untuk mengalah gitu. Jadi intinya karakter kita mesti diproses dulu, ya kan, belajar untuk mengalah, ya belajar untuk menjadi orang yang lebih dewasa, egonya dikikis gitu ya kan. Memang seperti yang tadi Mr. Lee bilang, kalau tanya udah dikikis habis, belum. Ya, tapi kita at least berusaha. Pisaunya kurang tajam. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu Intinya juga. gini, kalau hubungan mau berhasil, dua-duanya harus berjuang. Iya. Gitu. Tapi kan jeleknya itu sekarang banyak orang yang maunya diperjuangin doang. Dua-duanya harus mau berjuang lah intinya. Betul, Pak. Saya setuju, Pak. Ya, jadi harus dua-duanya ya. Ini kita ngomong bukan cuma satu pihak doang, bukan cuma kita host sebagai laki-laki, kita bukan ngomongin laki-laki doang, tapi dua-duanya memang harus berjuang gitu ya, harus berusaha, harus berubah lah intinya. Oke, ya habis itu yang kedua adalah bicara tentang waktu yang tepat untuk menikah, juga ada mempersiapkan materi. Betul nggak? Ya kan, materinya jangan ibarat kata anak orang mau dikasih makan apa? Masa mau dikasih makan cinta doang gitu loh. Ya kan, kita mesti mempersiapkan materi ya secara keuangan ya untuk bisa siap menikah, dan jangan sampai pernikahan itu lebih besar gaya daripada kemampuan. Daripada apa yang kita Nikah kan punya. harus gaya pas di foto gitu. Oke. Oke. Kita sambung balik ya. Jadi kalau tadi dibilang materi ya kan, jangan sampai lebih besar gaya daripada kemampuan gitu loh. Ya kan, jadi sesuaikanlah dengan budget yang ada, menabunglah semampu kita juga ya. Jadi kalau tadi dikasih tipsnya adalah pilih paket pernikahannya, angkanya berapa besar, jadi set budgetnya berapa, dan jangka waktunya berapa lama gitu loh untuk mencapai target tersebut. Lalu dibagi aja, tinggal dibagi per bulannya berapa, mesti nabung segitu. Ya diusahakan jangan sampai melebihi gaya, ibarat kata melebihi kebanyakan gaya lah daripada kemampuan kita gitu loh. Ya kan. Nah, yang terakhir kalau bicara soal calon yang tepat, tadi Bodan udah bilang bahwa daripada mikirin calon yang tepat, lebih baik menjadi orang yang tepat. Ya, jadi berusahalah untuk menjadi orang yang tepat gitu loh, orang yang tepat untuk dinikahi ya. Dan kalau kita udah jadi orang yang tepat, percayalah bahwa jodoh Anda sedang dalam perjalanan gitu loh ya kan. Tapi bukan berarti Anda duduk diam di kamar nggak ngapa-ngapain gitu loh. Tetap ada tadi Pak 3B ya. 3B apa? Berdoa, Berusaha dan bercerminlah. Ya, bercermin ini maksudnya jangan muluk-muluk lah gitu loh. Ya kan. Jangan mintanya yang aneh-aneh gitu. Oh, aku mau penampilannya yang ini yang itu ya kan, harus seperti ini, harus seperti itu. Ya kita mesti ngaca dong ya, kalau model kayak kita kira-kira dapatnya seperti apa gitu. Oh, kalau model kayak saya, ya puji Tuhan saya udah dapet gitu. Ya maksudnya bagi yang single gitu ya, open minders yang mungkin single gitu ya, masih mencari. Oke, ya jadi mungkin ini aja kita kasih tahu untuk waktu yang tepat untuk menikah ya dalam episode kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di Open Minded Guys. Bye bye. Thank you semuanya.